Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sirah Nabawiyah yang membahas seputar sejarah, cerita, dan kisah-kisah Islam. Amr bin As merupakan salah satu tokoh Quraisy yang paling gencar menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyiksa orang-orang lemah yang masuk Islam. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berdoa kepada Allah agar menurunkan azab kepada 3 orang, yang salah satunya adalah Amr bin As. Tetapi kemudian turun ayat yang melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu, yakni mendoakan keburukan bagi manusia. Amr bin As merupakan orang yang memiliki kemampuan yang tinggi di bidang politik dan strategi, karena ia menyadari bahwa dengan dikukuhkannya perjanjian Hudaibiyah, agama Islam yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencapai ketinggian yang tidak mungkin bisa dibendung lagi oleh orang Quraisy. Tetapi pengamatan dan prediksi yang tajam ini belum cukup untuk membawanya kepada Islam. Ia justru berkata kepada teman-teman dekatnya, "Marilah kita bergabung dengan Raja Najasyi di Habasah dan menjadi anak buahnya. Jika Muhammad menang atas kaum Quraisy, kita sudah tidak ada di sisi Najasyi. Tapi jika kaum kita yang menang, maka kita adalah orang yang telah mereka kenal. Tidak ada sikap yang muncul dari mereka kecuali kebaikan saja." Teman-temannya itu menyetujuinya. Amr bin As memang dikenal cukup dekat dengan Najasyi, Raja Habasah, karena ia pernah menjadi duta kaum Quraisy ketika kaum muslim hijrah ke Habasah. Ia memanfaatkan hubungan baiknya ini agar bisa diselamatkan. Ketika pertentangan dua kubu, kaum Quraisy dan orang-orang Islam makin memuncak. Amr membawa kulit-kulit yang disamak, salah satu barang yang sangat disukai Najasyi, sebagai hadiah dalam jumlah yang cukup besar. Setibanya di Habasyah dan bersiap menghadap Najasyi, tanpa utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Amr bin Umayyah Ad-Damri masuk menemui Najasyi berkaitan dengan keberadaan Ja'far bin Abu Thalib dan kaum muhajirin lainnya di Habasyah. Setelah Amr bin Umayyah keluar dari majelis Najasyi, Amr bin As memasuki ruangan. Ia bersujud seperti yang selama ini dilakukannya, dan Najasyi menyapanya. "Selamat datang wahai sahabat karibku, apakah engkau membawa hadiah dari negerimu untukku?" Ketika Amr menyerahkan hadiah kulit-kulit tersebut, tampak sekali kegembiraan dan ketakjuban Najasyi, apalagi jumlahnya cukup banyak. Pada saat melihat utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, muncul niat Amr untuk membunuh sahabat Nabi tersebut. Maka ia berkata kepada Najasyi, "Wahai tuanku, aku melihat seorang laki-laki yang baru keluar dari majelis ini. Ia adalah utusan dari lelaki yang menjadi musuh kami. Serahkanlah ia kepadaku untuk kubunuh, karena lelaki itu telah banyak menghina dan melecehkan pemuka-pemuka kami." Mendengar permintaan Amr ini, Najasyi sangat marah, dan Amr menangkap ekspresi itu dan ia sangat ketakutan. Kalau saja saat itu bumi terbelah, rasanya ia ingin memasukinya agar terhindar dari kemarahan Najasyi. Karena itu, buru-buru ia berkata lagi, "Tuanku, demi Allah aku mengira Tuan tidak menyukai permintaanku itu." Najasyi berkata, "Apakah engkau meminta aku menyerahkan utusan dari seorang laki-laki yang didatangi malaikat Jibril, sebagaimana ia datang kepada Musa, agar engkau bisa membunuh utusan itu?" "Wahai Najasyi, apakah ia memang orang yang seperti itu?" tanya Amr. Amr bin As tentu tidak mengerti bahwa telah beberapa hari lamanya utusan Rasulullah telah tinggal di Habasyah, dan salah satu misinya adalah membawa surat beliau untuk menyeru Najasyi memeluk Islam, dan ia telah menyambutnya dengan tangan terbuka. Bahkan Najasyi telah mewakili Rasulullah SAW melamar Ummu Habibah binti Abu Sufyan untuk menjadi istri beliau. Najasyi berkata, "Kecelakaan bagimu wahai Amr, taatilah aku dan ikutilah dia, karena sesungguhnya dia berada di atas kebenaran, dan dia akan memperoleh kemenangan dari siapapun yang menentangnya. Sebagaimana Musa bin Imran
memperoleh kemenangan atas Fir'aun dan bala tentaranya. Mendengar ucapan Najasyi ini, seperti ada kilat yang menyambar hatinya, tetapi sekaligus membuka mata hatinya hingga hidayah Allah meneranginya. Amr berkata kepada Najasyi, "Maukah engkau membaiat aku atas Islam untuknya?" "Baiklah," kata Najasyi, dan ia membaiat Amr untuk memeluk Islam. Amr keluar dari majelis Najasyi dengan pandangan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jauh berbeda ketika ia memasukinya. Tapi ia masih menyembunyikan keislamannya dari sahabat-sahabatnya yang menunggu di luar dan mengajak mereka kembali ke Mekah dengan dalih misinya gagal. Diam-diam ia berencana menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah untuk menyatakan dan mengukuhkan keislamannya. Beberapa hari kemudian, di suatu pagi yang masih cukup gelap, Amr bin As meninggalkan kota Mekah menuju Madinah hingga tidak ada orang yang mengetahuinya. Tetapi ketika sampai di Haddah, suatu tempat antara Makkah dan Taif, Amr melihat dua orang telah berjalan mendahuluinya meninggalkan kota Mekah. Ketika keduanya beristirahat, salah satu dari mereka menambatkan tunggangannya dan satunya lagi masuk ke kemah. Setelah makin dekat, ternyata orang itu Khalid bin Walid. Amr pun bertanya, "Hendak kemanakah engkau, wahai Abu Sulaiman?" Khalid menjawab kalau akan ke Madinah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Tak lama kemudian orang yang di dalam kemah keluar. Ternyata Utsman bin Tolhah. Amr gembira sekali karena bertemu dengan teman seperjuangan dalam kekafiran yang bermaksud sama untuk memeluk Islam. Mereka pun sepakat untuk bersama-sama menyampaikan baiat keislaman di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertiga sampai di Madinah di awal bulan Safar tahun 8 Hijriah selepas asar. Mereka mendekati Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tampak kegembiraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya melihat kedatangannya. Beliau bersabda, "Makkah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita." Terdengar juga seorang sahabat lain berkomentar, "Selain penduduk Makkah akan tunduk kepada beliau karena dua laki-laki ini." Amr merasa bahwa yang dimaksud dua orang itu adalah dirinya dan Khalid bin Walid. Pertama, Khalid bin Walid yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam. Amr menyusul dan diikuti oleh Utsman bin Tolhah. Amr berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berbaiat kepadamu agar diampuni dosa-dosaku yang terdahulu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Amr, berbaiatlah karena sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa yang terdahulu dan hijrah juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu." Sejak keislamannya, ia terjun dalam beberapa pertempuran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi jiwa kepemimpinan dan kelicinan strateginya baru menonjol zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan ia terkenal dengan sebutan sang penakluk Mesir, karena pasukan yang dikomandaninya berhasil mengalahkan dan mengusir pasukan Romawi dari sana, dan akhirnya Mesir menjadi salah satu negara yang menjadi ikon Islam sampai sekarang. Sebuah peristiwa menarik terjadi dalam pertempuran melawan pasukan Romawi di Mesir. Riwayat lain menyebutkan peristiwa ini terjadi di Perang Yarmuk di Syria, juga melawan pasukan Romawi. Amr bin As sebagai komandan pasukan Muslim yang mengepung benteng Romawi diundang oleh komandan benteng untuk berunding, yaitu Artabon. Sebenarnya undangan ini hanya jebakan belaka. Mereka telah menyiapkan perangkap. Jika Amr bin As kembali dari pertemuan tersebut, mereka akan menimpakan batu-batu yang telah disiapkan hingga ia tewas. Tanpa prasangka apa-apa, Amr memenuhi undangan tersebut. Setelah terjadi beberapa kesepakatan, Amr akan kembali, tetapi ia menangkap suatu gejala yang tidak semestinya. Di luar ruangan, ia melihat beberapa gerakan di atas benteng yang mencurigakan, padahal ia akan lewat di bawahnya. Sadarlah Amr bahwa ia masuk ke dalam jebakan mereka. Ia berpikir cepat, kemudian kembali menemui Artabon dan berkata, "Wahai Artabon, di markasku sana menunggu beberapa sahabat utama Rasulullah. Mereka lah yang paling didengar pendapatnya oleh Khalifah Umar jika mengambil keputusan penting. Karena itu aku ingin membawa mereka ke sini untuk memantapkan kesepakatan kita ini." Artabon terpancing oleh siasat Amr yang sebenarnya hanya bohong semata.
Ia berpikir kalau bisa membunuh beberapa tokoh orang Muslim sekaligus, sebaiknya ditunda saja sampai mereka semua datang. Apalagi sepertinya orang ini bukanlah pimpinan tertinggi dari pasukan Muslim tersebut. Ia segera memberi kode tertentu kepada prajuritnya untuk menunda atau membatalkan rencananya, dan Amr bisa keluar dari benteng dengan selamat. Ia tersenyum dalam hati melihat Artabun termakan muslihatnya. Keesokan harinya, Amr mengerahkan pasukannya menyerbu benteng Mesir dengan semangat membara. Sementara itu, pasukan Romawi yang justru tidak siap dengan serangan tersebut. Mereka beranggapan kalau para pimpinan pasukan Muslim, seperti yang dikatakan Amr, masih akan datang untuk mematangkan perundingan. Akibatnya, mereka dengan mudah dikalahkan dan benteng tersebut jatuh ke tangan kaum muslimin berkat kepiawaian Amr bin As. Amr bin As adalah tipikal seorang negarawan ulung dan mempunyai ambisi dalam kekuasaan. Namun demikian, ia termasuk orang yang amanah. Karena itu Umar bin Khattab tetap mempercayainya memegang jabatan gubernur Mesir walau ia hidup bergelimangan harta. Tetapi tentu saja ia dalam pengawasan yang ketat dari Umar. Pernah ia hidup terlalu berlebihan dari kekayaan yang dimilikinya, segera saja Umar mengirim utusan, yakni Muhammad bin Maslamah, dan memerintahkan harta Amr dibagi dua, separuh untuk Amr dan separuhnya lagi diserahkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Amr pun dengan senang hati menerima keputusan Umar tersebut. Ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, pena takdir membawa Amr bin As pada pilihan berpihak Muawiyah, tentu dengan alasan dan motivasi yang hanya diketahui oleh Amr. Yang jelas, peran Amr bin As sangat besar dalam memenangkan Muawiyah atas Ali bin Abi Thalib, walau dengan cara yang salah dan tidak sepenuhnya benar. Dengan cara siasat dan muslihat yang memang sangat dikuasai oleh Amr bin As. Dalam pertempuran Siffin, ketika pasukan Muawiyah terdesak dan hampir dikalahkan oleh pasukan Ali, Amr menyarankan kepada Muawiyah untuk mengangkat Al-Quran dengan pedang atau tombaknya dan berteriak untuk bertahkim atau berhukum dengan Al-Quran. Siapapun tahu bahwa Ali bin Abi Thalib orang yang sangat mengenal dan menghargai Al-Quran. Bahkan ia termasuk salah satu dari pemimpin-pemimpin para penulis dan penghafalnya. Salah satu dari 5 orang yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Begitu sarannya tersebut dilaksanakan oleh Muawiyah, Ali memerintahkan pasukannya untuk menghentikan serangan kepada pasukan Muawiyah. Banyak sekali kecaman dari sahabat dan tentaranya atas sikapnya ini. Tetapi Ali tidak bergeming. Pada dasarnya Ali memang tidak menghendaki peperangan tersebut terjadi. Dan ia juga bukan tipikal orang yang ambisius dengan kemenangan, kekuasaan, dan jabatan. Maka ketika jalan perundingan yang diminta, apalagi berhujjah dengan Al-Quran, Ali pun menyetujuinya. Masing-masing pihak mengirimkan juru runding. Muawiyah mengirimkan Amr bin As dan Ali bin Abi Thalib mengirimkan Abu Musa al-Asy'ari. Sesungguhnya Ali ingin mengirimkan Abdullah bin Abbas karena ia telah mengenal dengan baik karakter Amr bin As yang suka bersiasat, dan itu akan bisa diimbangi oleh Ibnu Abbas. Sementara Abu Musa al-Asy'ari seorang sahabat yang soleh yang selalu saja husnuzon kepada semua orang. Tetapi karena mayoritas pasukan menghendaki Abu Musa, Ali menyetujuinya. Dalam perundingan dua tokoh sahabat yang berbeda karakter ini, disepakati bahwa kedua pemimpin harus meletakkan jabatannya terlebih dahulu. Kemudian diadakan pemilihan langsung terhadap salah satu dari keduanya. Siapa yang dibaiat lebih banyak, dialah yang berhak menjadi khalifah. Masing-masing wakil pihak harus berpidato di hadapan seluruh pasukan dan melepaskan jabatan yang diwakilinya. Baru setelah itu bisa dilaksanakan pemilihan. Abu Musa menerima perundingan tersebut dengan segala prasangka baiknya kepada Amr bin As. Abu Musa menuruti permintaan Amr untuk berpidato pertama kali dan menanggalkan jabatan khalifah dan dari Ali. Setelah Abu Musa turun dari podium, Amr bin As menggantikan pidato. Ia berkata, sesungguhnya Abu Musa telah menanggalkan jabatan khalifah dari pemimpinnya Ali bin Abi Thalib,
dan saya pun menyatakan hal yang sama. Selanjutnya dengan ini saya menetapkan Muawiyah sebagai khalifah dan Amirul Mukminin yang bertanggung jawab atas penuntutan darah Khalifah Utsman bin Affan. Hendaklah kalian berbaiat kepadanya." Abu Musa al-Asy'ari terperangah kaget dengan perkataan Amr bin As. Sama sekali ia tidak menyangka muslihat tersebut. Sementara Ali tampak tenang. Sepertinya ia telah menduga hasil dari pertemuan dua tokoh tersebut. Pasukan Ali yang sebelumnya telah terpecah belah karena penghentian pertempuran yang diambang kemenangan makin kacau balau. Sebagian berbalik memusuhi Ali, sebagian lagi keluar dari pasukan utama. Inilah peran besar Amr bin As dalam pembalikan keadaan dari kekalahan total menjadi kemenangan pihak Muawiyah atas pihak Ali bin Abi Thalib. Tetapi menjelang ajalnya di tahun 43 Hijriah, ketika ia menjabat gubernur Mesir di masa pemerintahan Muawiyah. Seolah-olah ia menyadari semua langkah-langkah keliru dalam bersiasat dan bermuslihat. Ia berdoa, "Ya Allah, aku ini orang yang tak luput dari kesalahan. Mohon Engkau memaafkannya. Aku ini orang yang tak sunyi dari kelemahan. Mohon Engkau memberi pertolongan. Jika Engkau tidak melimpahkan rahmat-Mu, maka celakalah nasibku. Ya Rabbi, ya Rabbi." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.